Inilah kisah yang membuat para malaikat pun terdiam. Kisah seorang lelaki yang telah menumpahkan 99 nyawa, namun Allah tetap membuka pintu langit untuknya. Pada masa dahulu, hiduplah seorang lelaki yang dikenal sangat keras, mudah marah, dan terjerumus dalam dosa besar. Seluruh kampung mengenalnya sebagai pembunuh paling mengerikan. Seseorang yang tak pernah tersentuh nasihat, tapi suatu hari hatinya bergetar. Ada suara halus dalam dirinya. Apakah masih ada jalan kembali untukku? Dengan penuh takut, ia mendatangi seorang ahli ibadah. Ia bertanya dengan suara bergetar, Wahai Ustaz, apakah Allah masih menerima taubatku? Aku telah membunuh 99 orang. Tapi ahli ibadah itu menjawab, Tidak, dosamu terlalu besar. Lelaki itu terdiam sejenak. Lalu amarah lamanya muncul kembali. Ia pun membunuh orang itu, dan genaplah jumlahnya, 100 orang. Namun rasa penyesalan kembali menghantam hatinya lebih keras dari sebelumnya. Ia lalu bertemu seorang alim, seorang ulama yang penuh hikmah. Dengan suara yang penuh ketakutan, ia berkata, Aku telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada jalan bagiku? Ulama itu menjawab lembut, Siapa yang bisa menghalangimu dari rahmat Allah? Bertobatlah dan tinggalkan negerimu. Pergilah ke negeri lain. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka. Lelaki itu langsung berangkat. Ia berjalan sendirian, di tengah panas, angin, dan rasa bersalah yang menggunung. Tapi dalam perjalanan, ajal menjemputnya. Bayangkan, tubuhnya terjatuh di padang pasir. Lalu turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Keduanya berselisih, berebut jiwanya. Malaikat azab berkata, Dia pelaku dosa besar. dan malaikat rahmat menjawab, Tapi ia keluar untuk bertaubat kepada Allah. Allah lalu memerintahkan bumi untuk mendekat, dan saat diukur, jarak lelaki itu lebih dekat sejengkal saja, menuju negeri kebaikan. Dan dengan itu, Allah memasukkannya ke dalam rahmatnya. Dari kisah ini kita belajar satu hal. Sebesar apapun dosa seorang hamba, rahmat Allah selalu jauh lebih besar. Yang membuat kita mulia bukan masa lalu, tapi langkah pertama untuk pulang kepada Allah. Semoga kisah ini melembutkan hati kita, dan membuat kita tidak pernah putus asa dari ampunannya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tulislah "Aku ingin kembali kepada Allah" di komentar. Bagikan, agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh rahmat Allah.